Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga tetap baik ya, dan teruslah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk menjalani kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita sampai pada hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, kami percaya kalau hari ini Tuhan pun akan menyertai kami. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga kami juga dapat menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Jumat 23 Agustus 2024 tertulis dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Holan pangujunan na patut dijolmado nang mangonai tuhamu. Haposan do debata, dang luason na hamu ujunan lobisian gogomuna. Ibana parohon pangujunani, laus ibana do mabahen hapateana asa tertaun hamu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap gembok pasti ada kuncinya. Pasti ada cara untuk membukanya. Itu adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Tidak mungkin orang menciptakan kunci atau gembok, tapi kunci itu tidak bisa dibuka. Gembok itu tidak bisa dibuka dengan kunci. Pasti ketika gembok itu terkunci, maka ada anak kunci yang bisa membukanya. Jika ada soal yang mau dikerjakan, pasti sudah ada kunci jawabannya, agar kita dapat mengoreksi apakah jawaban yang ditulis dalam soal-soal itu benar atau tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah halnya dalam kehidupan kita. Persoalan demi persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, tantangan, pergumulan, semua yang ada, pasti ada jawabannya. Pasti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin persoalan itu ada begitu saja, dan persoalan itu membuat orang yang menanggungnya susah untuk selamanya. Sebagaimana yang dikatakan renungan kita pada hari ini. Jika kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya saudara, dalam kehidupan kita, pergumulan, persoalan itu pasti terjadi. Tetapi yakinlah, di dalam persoalan yang kita hadapi, selalu ada jalan keluar, selalu ada jawaban. Oleh sebab itu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh lemah, kalah di tengah jalan. Kita harus terus bertarung, kita harus terus berjuang, dan kita harus yakin
kalau kita akan jadi pemenang. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika pergumulan, pencobaan datang, renungan kita pada hari ini mengatakan itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya apa? Jika Tuhan mengizinkan kita bergumul, Tuhan tahu ada potensi, ada kekuatan di dalam diri kita untuk dapat menanggungnya. Amin. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan pernah merasa dirimu tidak mampu. Jangan melemahkan dirimu. Jangan menganggap engkau kalah. Tetapi yakinlah, Tuhan sudah mempersiapkan kita menjadi pribadi yang kuat. Dia telah berkorban mati di kayu salib agar kita menjadi pribadi yang menang. Oleh sebab itu renungan kita pada hari ini semakin menyadarkan kita bahwasanya kita pasti akan disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Yakinlah saudaraku, jika pencobaan-pencobaan terjadi atas hidup kita, yakini kalau itu adalah pencobaan biasa dan kita pasti dapat menanggungnya. Tuhan tidak pernah salah. Dia tahu apa yang terjadi atas hidup kita dan Dia juga tahu bagaimana memberikan pada kita jalan keluar dari semua yang terjadi itu. Saudara, perlu kita ingat bahwasanya setiap manusia pasti mengalami pergumulan dalam hidupnya. Tak seorang pun di antara kita yang luput darinya. Semua orang mengalami berbagai-bagai hal, pergumulan, sakit, penyakit. Semua pasti terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu orang yang rajin ke gereja ataupun yang tidak rajin ke gereja. Baik itu orang kaya ataupun tidak kaya juga. Berpangkat tinggi atau orang suruhan atau bawahan. Semua kita, segala lapisan masyarakat, semua kita yang percaya atau tidak percaya, pasti mengalami pergumulan. Oleh sebab itu jangan merasa hanya kita saja yang mengalami persoalan. Semua pasti mengalaminya di dalam kehidupan. Tapi harus satu kita ingat, selalu ada jalan keluar dari semua persoalan kehidupan kita. Amin. Jalan keluar itu adalah satu-satunya kita dapatkan hanya di dalam Tuhan. Di dalam Yesus selalu ada kemenangan. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar untuk semua persoalan-persoalan hidup kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita berserah kepada Tuhan saja. Yakini jika pergumulan itu datang, persoalan itu selalu ada, percaya Tuhan pun tetap ada, memberi kekuatan dan menunjukkan jalan keluar bagi setiap kita. Selalu ada jalan keluar dari semua persoalan-persoalan kita. Tuhanlah yang memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menghibur kami, mengingatkan kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau akan selalu menolong, memberikan jalan keluar dalam hidup kami ketika kami mengalami persoalan di dalam kehidupan ini. Jangan biarkan kami menyerah, bahkan kalah, tetapi biarlah kekuatan pertolongan Tuhan terus memampukan kami untuk bertahan, dan kami mau menjadi pemenang karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menang. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang memberkati kami dalam segala pekerjaan kami. Mampukan kami melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Dan yakinkan kami setiap pekerjaan baik pasti akan berhasil dan berbuah dengan baik. Biarlah kami terus bersyukur atas setiap berkat-Mu. Dan biarlah kami pun boleh dipakai Tuhan menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala pekerjaan kami hari ini, Engkaulah yang menolong dan memberkati kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.